4 karbohidrat terburuk yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh, dan 4 yang wajib Anda makan setelah usia 60. Bagaimana jika karbohidrat yang Anda konsumsi untuk memulai hari roti, panggang sereal, bahkan camilan yang disebut sehat itu, diam-diam mencuri kekuatan Anda, mempercepat penuaan tubuh, dan menguras energi Anda lebih cepat daripada apapun dalam pola makan Anda. Selama puluhan tahun para lansia diberitahu cerita yang sama. Karbohidrat memberi energi. Namun inilah kebenaran tersembunyi. Setelah usia 60 tubuh, Anda tidak lagi menangani karbohidrat seperti dulu. Alih-alih memberi bahan bakar bagi otot dan otak, karbohidrat yang salah membanjiri aliran darah dengan gula membebani pankreas dan meradang pembuluh darah. Sebuah studi besar menemukan bahwa karbohidrat terburuk dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 hingga 70%, sekaligus mempercepat penurunan daya ingat dan kehilangan massa otot. Yang lebih mengkhawatirkan, hampir setiap lansia mengonsumsi setidaknya satu dari karbohidrat berbahaya ini setiap hari tanpa menyadarinya. Namun, kabar baiknya tidak semua karbohidrat adalah musuh. Faktanya yang tepat yang sering diabaikan para lansia justru dapat membangun kembali otot, melindungi jantung, mempertajam ingatan, dan menjaga usus tetap muda dan kuat. Itulah sebabnya, hari ini kami membongkar 4 karbohidrat terburuk yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh setelah usia 60 dan 4 karbohidrat terbaik yang wajib Anda makan setiap hari jika ingin tetap mandiri, lincah, dan tajam selama bertahun-tahun ke depan. Dan tunggu sampai Anda melihat karbohidrat nomor 1 dalam daftar terburuk. Makanan ini ada di hampir setiap dapur dan telah dikaitkan dengan demensia dini serta gagal jantung. Sebaliknya, karbohidrat terbaik nomor 1 telah terbukti dalam penelitian dapat membalikkan penanda penuaan pada lansia. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu Anda menonton dari mana dan berapa usia Anda. Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Kami membalas setiap komentar karena kisah Anda bisa membantu lansia lain seperti Anda. Sekarang, mari kita mulai dengan karbohidrat pertama dalam daftar yang tidak boleh disentuh. Karbohidrat terburuk nomor 4, roti sandwich putih. Makanan pokok, sehari-hari yang diam-diam menuakan Anda. Bagi banyak lansia, roti sandwich putih terasa seperti makanan yang menenangkan. Roti panggang di pagi hari, sandwich untuk makan siang, mungkin sepotong dengan sup di malam hari. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, dan telah menjadi bagian dari meja makan selama beberapa generasi. Namun, inilah kebenaran mengejutkan. Roti putih masa kini tidak ada hubungannya dengan roti yang dimakan orang tua dan kakek nenek kita. Roti sandwich putih modern dibuat dari tepung ultra halus yang diputihkan dan dicerna lebih cepat daripada gula. Artinya begitu Anda menggigitnya gula darah, Anda langsung melonjak. Pada tubuh yang lebih muda, lonjakan itu mungkin bisa terbakar. Namun, setelah usia 60 ketika pankreas melambat dan sel menjadi kurang sensitif terhadap insulin, lonjakan gula tersebut bertahan lebih lama dan menyebabkan kerusakan dari dalam. Sebuah studi tahun 2021 di Diabetes Care yang mengikuti lebih dari 8.000 orang dewasa berusia di atas 60 tahun menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi roti putih setiap hari memiliki risiko diabetes tipe 2 yang 29% lebih tinggi dan risiko penyakit jantung 16% lebih besar. Dan inilah sisi kejamnya. Kebanyakan lansia tidak pernah menyadari roti sebagai penyebabnya karena rasanya tidak manis. Namun, secara metabolik, tubuh Anda memperlakukannya hampir sama seperti permen. Dan itu belum semuanya. Roti putih hampir tidak mengandung serat, yang berarti bakteri usus Anda, pasukan kecil yang melindungi sistem imun, melancarkan pencernaan, dan menurunkan peradangan menjadi kelaparan. Tanpa serat, usus melemah, imunitas menurun, dan peradangan menyebar secara diam-diam ke seluruh tubuh. Itulah sebabnya, lansia yang rutin makan roti putih sering melaporkan lebih banyak kembung, nyeri sendi, dan energi yang lebih rendah. Lalu ada bahan tambahan. Banyak roti komersial syarat dengan minyak terhidrogenasi, gula tambahan, dan tepung diperkaya yang terdengar sehat, tetapi hanya menipu tubuh.
Alih-alih nutrisi Anda mendapatkan produk olahan yang mempercepat kehilangan otot, menyumbat arteri, dan memberi makan kondisi yang justru ingin Anda hindari. Ambil contoh Clara, seorang nenek berusia 72 tahun yang mengira ia makan ringan dengan roti panggang dan teh setiap pagi. Ia datang ke dokter mengeluh kelelahan dan kabut otak. Hasil tes darah menunjukkan fluktuasi gula darah yang tidak stabil. Meski ia tidak makan manisan, ketika ia beralih ke roti gandum utuh, bertunas energinya menjadi stabil dan kabut otak pagi hari menghilang dalam hitungan minggu. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pilih roti gandum 100% bertunas atau gandum utuh yang digiling batu dengan setidaknya 3 gram serat per irisan. Baca label dengan cermat. Jika tepung diperkaya menjadi bahan pertama, kembalikan ke rak. Lebih baik lagi ganti roti dengan porsi kecil lentil atau ubi jalar untuk energi yang stabil dan nutrisi lebih banyak. Intinya, setiap irisan roti sandwich putih seperti melangkah kecil menuju diabetes kerapuhan dan kelelahan. Setelah usia 60 ini bukan sekadar roti. Ini adalah perusak kesehatan Anda yang bekerja diam-diam. Karbohidrat terburuk nomor 3, rice cake. Camilan diet yang merusak metabolisme lansia. Rice cake terasa ringan renyah dan sering dipasarkan sebagai camilan bebas rasa bersalah yang bisa dimakan kapan saja. Selama puluhan tahun, rice cake dipromosikan sebagai pilihan utama untuk menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan jantung. Namun, bagi lansia di atas 60 tahun ini adalah salah satu karbohidrat paling menipu dan berbahaya yang bisa Anda konsumsi. Inilah alasannya. Rice cake dibuat dari beras putih yang di-puffing proses yang menghilangkan dedak dan seratnya. Yang tersisa hanyalah pati hampir murni yang menghantam aliran darah seperti gula meja. Faktanya, rice cake memiliki indeks glikemik di atas 80 lebih tinggi daripada permen. Artinya begitu Anda menggigitnya, gula darah melonjak, pankreas bekerja keras memompa insulin, dan beberapa menit kemudian Anda jatuh ke dalam kelelahan gemetar dan keinginan makan yang kuat. Bagi lansia, naik turun ini sangat merusak. Seiring bertambahnya usia tubuh menjadi kurang efisien memproses gula. Lonjakan dan penurunan berulang tidak hanya membuat Anda lelah, tetapi juga mempercepat kehilangan otot, meningkatkan peradangan, dan merusak pembuluh darah. Sebuah studi tahun 2020 dalam Journal of Clinical Endocrinology menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi makanan berindeks glikemik tinggi, seperti beras puff, mengalami lonjakan gula darah pasca makan hingga 200% lebih tinggi dibandingkan mereka yang memilih karbohidrat utuh yang dicerna lambat. Masalahnya tidak berhenti di situ. Rice cake juga hampir tidak memiliki nilai gizi. Hampir tidak ada serat protein atau lemak sehat. Itu berarti rice cake tidak mengaktifkan hormon kenyang seperti leptin. Anda justru menjadi lebih lapar, lebih sering ngemil, dan ironisnya bertambah berat badan. Dan jika Anda memilih rice cake, berperisa kerusakannya bertambah parah. Banyak rice cake dilapisi maltodextrin perisa buatan natrium berlebih, atau pemanis yang memicu peradangan usus dan meningkatkan tekanan darah. Bagi lansia yang sudah berjuang dengan reflux kembung atau IBS, rice cake dapat memperburuk gejala dan mengganggu mikrobioma usus, membuat Anda semakin meradang dan kekurangan nutrisi seiring waktu. Ambil contoh David, seorang pensiunan insinyur berusia 68 tahun yang mengira rice cake adalah camilan sempurna untuk menjaga kolesterol. Ia makan 3 hingga 4 buah setiap hari di antara waktu makan. Namun, alih-alih turun berat badan, ia menambah lemak perut dan mengalami kelelahan sore hari yang parah hingga harus tidur siang. Setelah ia mengganti rice cake dengan segenggam kecil almond mentah dan sepotong roti gandum utuh, energinya menjadi stabil dan lingkar, pinggangnya menyusut dalam 2 bulan. Apa yang sebaiknya dilakukan jika Anda menginginkan sesuatu yang renyah lewati beras puff? Pilih almond, mentah, kenari, atau biji labu. Camilan dengan protein, serat, dan lemak sehat yang menstabilkan gula darah alih-alih melonjakkannya. Jika Anda menyukai gigitan yang garing,
Bahkan sepotong roti gandum bertunas dengan alpukat jauh lebih baik untuk jantung otak dan gula darah Anda. Intinya, rice cake bukan camilan yang aman. Ini adalah bom gula darah yang menyamar. Dan setelah usia 60, setiap lonjakan dan penurunan mempercepat penuaan tubuh Anda. Karbohidrat terburuk nomor 2 sereal. Sarapan kemasan. Awal hari yang tampak sehat namun membuat Anda cepat menua. Sereal terlihat berwarna-warni renyah dan mengklaim diperkaya vitamin. Selama puluhan tahun, sereal sarapan dipasarkan sebagai cara sempurna memulai hari. Namun, jika Anda berusia di atas 60 menuang sereal dari kotaknya ke mangkuk, bisa menjadi salah satu kebiasaan paling berbahaya yang diam-diam menguras kesehatan Anda. Inilah kebenarannya. Sebagian besar sereal kemasan dari cornflakes hingga madu klaster hingga campuran bermerek yang disebut sehat dibuat dari biji-bijian olahan yang dihancurkan dan dihilangkan serat alaminya. Yang tersisa hanyalah pati yang dicerna cepat dan diperlakukan tubuh seperti gula murni. Dan lansia sangat rentan terhadap efek ini. Setelah usia 60, tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin dan pankreas, bekerja lebih keras untuk mengendalikan gula darah. Jadi, ketika Anda memulai pagi dengan sereal, Anda pada dasarnya mengejutkan sistem dengan tsunami gula. Sebuah studi tahun 2019 dalam Journal of Gerontology menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengonsumsi sereal olahan setidaknya 5 kali per minggu memiliki risiko 22% lebih tinggi terkena sindrom metabolik, kumpulan berbahaya dari lemak perut, tekanan darah tinggi, dan gula darah yang tidak stabil. Bahkan merek yang terlihat lebih sehat pun adalah jebakan. Banyak sereal dipuffing, dipipihkan atau dilapisi sehingga dicerna dengan sangat cepat. Lebih buruk lagi, sering dimaniskan dengan sirup jagung konsentrat jus buah atau malt barley yang semuanya hanyalah nama lain untuk gula. Beberapa sereal mengandung lebih dari 20 gram gula per porsi, lebih banyak daripada donat. Dan jika Anda memadukannya dengan susu rendah lemak, Anda hanya menambahkan lebih banyak gula tanpa lemak yang dibutuhkan tubuh untuk memperlambat pencernaan. Selain gula sereal, kemasan juga syarat dengan fosfat dan emulsifier yang melemahkan lapisan usus dan menguras mineral seperti kalsium dan magnesium. Itulah sebabnya lansia yang makan sereal setiap hari sering mengalami tulang lebih lemah, kram otot, dan peradangan yang lebih tinggi. Ambil contoh Nancy, seorang pensiunan perawat berusia 72 tahun yang mengira semangkuk serpihan gandum utuh setiap pagi membuatnya sehat. Ia tidak mengerti mengapa lemak perutnya bertambah, merasa lesu sepanjang pagi, dan berjuang dengan nyeri sendi. Setelah menghentikan sereal dan beralih ke oatmeal steel cut dengan topping blueberry, energinya melonjak, perutnya mengecil, dan kekakuan sendinya mereda hanya dalam 8 minggu. Apa yang sebaiknya dilakukan sebagai gantinya jika Anda membutuhkan sarapan cepat? Tinggalkan kotak sereal. Pilih yogurt Yunani tanpa gula dengan biji chia atau telur rebus dengan sepotong roti gandum bertunas. Pilihan-pilihan ini menstabilkan gula darah, melindungi massa otot, dan memberi bahan bakar bagi otak tanpa menyebabkan penurunan energi. Intinya, sereal kemasan mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi bagi lansia ini adalah bom waktu berlapis gula yang mempercepat penuaan dari dalam keluar. Karbohidrat terburuk nomor 1, kentang goreng. Makanan penghibur yang diam-diam merusak kesehatan lansia. Kentang goreng berwarna keemasan renyah, menenangkan, dan bagi banyak orang sulit ditolak. Selama puluhan tahun, kentang goreng menjadi bagian dari makan malam keluarga, acara barbeku, dan makan siang cepat. Namun, inilah kebenaran yang jarang didengar para lansia. Kentang goreng adalah salah satu karbohidrat paling merusak yang bisa Anda makan setelah usia 60. Di permukaan, kentang goreng terlihat seperti kentang biasa. Namun, begitu dipotong tipis, digoreng dalam minyak industri, dan diberi banyak garam, makanan ini berubah menjadi zat beracun yang mempercepat penuaan tubuh secara diam-diam dari dalam. Pertama, bom gula darah yang tersamar. Kentang secara alami memiliki indeks glikemik tinggi, artinya cepat meningkatkan gula darah. Menggorengnya memperburuk dampak ini.
Tanpa serat atau nutrisi pelindung pati di dalamnya langsung terurai menjadi glukosa. Bagi lansia ini sangat berbahaya. Setelah usia 60, sensitivitas insulin menurun, sehingga gula darah tetap tinggi lebih lama. Hal ini tidak hanya menyebabkan kelelahan dan kabut otak setelah makan. Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak pembuluh darah, melemahkan saraf, dan mempercepat penurunan daya ingat. Sebuah studi tahun 2023 yang diterbitkan dalam Nutrition and Aging menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi kentang goreng setidaknya 2 kali per minggu memiliki risiko stroke 36% lebih tinggi dan 2 kali lebih mungkin mengalami resistensi insulin serta kekakuan pembuluh darah. Artinya, kentang goreng tidak hanya merusak lingkar pinggang Anda, tetapi juga mengancam kemandirian Anda. Kedua minyak goreng berarti peradangan di seluruh tubuh. Sebagian besar kentang goreng restoran atau kemasan digoreng dalam minyak nabati murah, seperti minyak kedelai canola atau jagung. Minyak ini tinggi asam lemak omega 6 yang tidak stabil dan teroksidasi pada suhu tinggi menghasilkan senyawa beracun yang memicu peradangan sistemik. Yang lebih menakutkan, minyak di restoran cepat saji sering digunakan berulang kali. Setiap kali dipanaskan kembali, minyak semakin terurai dan menghasilkan akrilamida, senyawa beracun yang dikaitkan dengan kanker, kerusakan saraf, dan penuaan dini. Ketika senyawa ini masuk ke aliran darah, mereka memicu stres oksidatif, membuat arteri kaku, dan melemahkan pertahanan imun. Itulah sebabnya lansia yang rutin mengonsumsi makanan gorengan sering melaporkan radang sendi yang memburuk, gangguan pencernaan, dan pemulihan yang lambat setelah sakit. Ketiga, jebakan garam bagi jantung dan ginjal. Satu porsi kecil kentang goreng cepat saji bisa mengandung lebih dari 300 mg natrium. Namun kenyataannya jarang ada yang makan porsi kecil. Porsi besar dapat mengandung hingga 1,2 mg natrium, setengah dari batas harian dalam satu kali makan. Kelebihan natrium membuat arteri kaku, meningkatkan tekanan darah, dan memaksa ginjal yang menua bekerja terlalu keras. Bagi lansia ini berarti lebih banyak pembengkakan di pergelangan kaki, risiko gagal jantung yang lebih tinggi, dan peluang lebih besar kehilangan keseimbangan akibat retensi cairan dan ketidaknyamanan sendi. Keempat, kenyamanan emosional yang membuat Anda ketagihan. Kentang goreng bukan sekadar makanan, tetapi kenyamanan emosional. Makanan ini hadir dalam acara keluarga, pertemuan sosial, dan pilihan cepat. Inilah yang membuatnya berbahaya. Kentang goreng jarang dimakan sendirian. Biasanya dipasangkan dengan burger sandwich atau ayam goreng, menciptakan makanan yang membebani tubuh dengan gula, lemak tidak sehat, dan garam. Namun, harga dari kenyamanan itu sangat mahal. Peradangan, penurunan daya ingat, risiko kardiovaskular, dan kerusakan otot yang lebih cepat. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Jika Anda menyukai kentang, Anda tidak harus menyerahkannya. Cukup ubah cara memasaknya. Panggang irisan ubi jalar dengan minyak zaitun, bawang putih, dan rempah-rempah untuk mendapatkan serat antioksidan dan karbohidrat yang dicerna lambat. Panggang kentang biasa dengan kulitnya untuk mempertahankan nutrisi dan menstabilkan gula darah. Padukan dengan protein dan sayuran hijau alih-alih burger dan ayam goreng. Dengan cara ini, Anda tetap mendapatkan kepuasan tanpa lonjakan gula darah, minyak beracun, dan kerusakan arteri. Dari karbohidrat yang merusak ke karbohidrat yang menyembuhkan. Kita baru saja mengungkap 4 karbohidrat terburuk yang diam-diam mencuri kekuatan Anda setelah usia 60. Dari roti putih hingga kentang goreng, makanan-makanan ini tidak hanya membuat kenyang, tetapi juga menguras energi, memicu peradangan, dan mempercepat penuaan dari dalam. Namun, inilah kabar baiknya. Tidak semua karbohidrat adalah musuh. Faktanya, karbohidrat yang tepat bisa menjadi sekutu terkuat Anda. Mereka dapat menstabilkan gula darah, membangun kembali otot, menyembuhkan usus, dan menjaga ketajaman otak. Persis seperti yang dibutuhkan tubuh Anda untuk berkembang di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Perbedaannya terletak pada memilih karbohidrat yang bekerja selaras dengan biologi tubuh yang menua, bukan melawannya. Alih-alih membuat energi naik turun karbohidrat penyembuh ini,
memberi bahan bakar stabil kekuatan yang bertahan lama, dan perlindungan nyata dari penyakit. Jadi mari kita balik ceritanya. Inilah 4 karbohidrat terbaik yang sebaiknya dikonsumsi lansia setiap hari, dimulai dari yang sederhana, sering diabaikan, namun sangat kuat. Karbohidrat terbaik nomor 4, kacang polong hijau. Karbohidrat kecil yang melindungi kesehatan besar. Sekilas kacang polong hijau terlihat terlalu biasa untuk mendapat perhatian. Ukurannya kecil umum dan sering dianggap sebagai lauk yang hambar. Namun, inilah kebenaran yang tidak disadari banyak lansia. Kacang polong hijau adalah salah satu karbohidrat paling ramah gula darah, menyelamatkan otot, dan menyembuhkan usus yang bisa Anda makan setelah usia 60. Tidak seperti karbohidrat yang cepat terbakar seperti nasi putih atau kentang kacang polong kaya, akan pati resisten dan serat larut. Ini berarti pencernaannya lambat, mencegah roller coaster gula darah yang berbahaya, yang dialami banyak lansia ketika gula darah melonjak, insulin memuncak, lalu energi anjlok, sehingga Anda merasa gemetar, berkabut, dan lelah. Sebaliknya, kacang polong menjaga energi tetap stabil dan otak tetap tajam selama berjam-jam. Namun manfaat kacang polong melampaui kontrol gula darah. Kacang polong adalah salah satu dari sedikit sayuran tinggi karbohidrat yang mengandung leusin, asam amino rantai cabang khusus yang memberi sinyal pada tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot. Ini sangat penting karena setelah usia 60 tubuh secara alami masuk ke keadaan katabolik, memecah otot lebih cepat daripada membangunnya kembali. Tanpa cukup makanan kaya leusin, proses ini dapat berkembang menjadi sarkopenia, kehilangan otot yang mencuri kekuatan, keseimbangan, dan kemandirian. Sorotan sains. Sebuah studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam Nutrients mengikuti lansia yang mengonsumsi legum hijau seperti kacang polong setidaknya 3 kali per minggu. Hasilnya mereka mempertahankan 14% lebih banyak massa otot selama 2 tahun dibandingkan mereka yang tidak, bahkan tanpa olahraga. Itu bisa menjadi perbedaan antara membutuhkan bantuan saat naik tangga dan berjalan dengan percaya diri sendiri. Kacang polong juga bertindak seperti obat bagi usus. Mereka mengandung kolesterol, senyawa tanaman yang terbukti mengurangi peradangan pada lapisan usus. Ini penting karena ketika usus meradang, setiap karbohidrat, bahkan yang baik, menjadi lebih sulit dicerna dan diserap. Kesehatan usus yang buruk adalah pencuri diam-diam energi imunitas dan kejernihan pada orang dewasa yang lebih tua. Dengan menenangkan peradangan dan memberi makan bakteri bermanfaat, kacang polong membantu Anda menyerap lebih banyak nutrisi dari semua yang Anda makan. Bagaimana cara menggunakannya dengan benar? Kuncinya adalah persiapan. Jangan merebus kacang polong hingga lembek, karena itu merusak serat dan fitonutriennya. Sebaliknya, kukus ringan, lalu tambahkan sedikit minyak zaitun atau taburan bawang putih untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Tambahkan ke sup salad atau campurkan ke nasi dan quinoa untuk menyeimbangkan makanan dengan karbohidrat yang stabil. Anggap kacang polong sebagai karbohidrat anabolik, bukan sekadar energi, tetapi bahan pembangun. Mereka melawan kelelahan, mendukung pencernaan, dan menjaga otot Anda, sekaligus mudah dikunyah, mudah dicerna, dan lembut bagi perut sensitif. Intinya, menambahkan kacang polong ke dalam pola makan setidaknya 3 kali seminggu dapat berarti lebih banyak otot, keseimbangan yang lebih baik, dan pencernaan yang lebih lancar. Hasil besar dari sesuatu yang kecil. Karbohidrat terbaik nomor 3, OAT Steel Cut. Perisai pagi untuk gula darah, jantung, dan otak. OAT telah lama disebut sebagai makanan sehat bagi jantung. Namun, ada satu hal penting. Tidak semua OAT diciptakan sama. OAT instan dan cepat masak telah diproses sedemikian rupa, sehingga tubuh mencernanya hampir secepat gula. Itulah sebabnya banyak lansia mengalami penurunan energi di tengah pagi, kabut otak, dan peningkatan peradangan setelah mengonsumsinya. Namun OAT Steel Cut adalah cerita yang sama sekali berbeda. OAT ini diproses minimal dan masih mempertahankan strukturnya
sehingga dicerna perlahan dan melepaskan glukosa ke aliran darah secara bertahap. Pembakaran lambat ini memberi pankreas waktu bernapas, mencegah lonjakan gula darah yang berbahaya dan menjaga energi tetap stabil selama berjam-jam. Bagi lansia ini, menjadikan oat steel cut salah satu karbohidrat sarapan paling protektif yang bisa dikonsumsi. Kekuatan beta-glukan. Yang benar-benar membedakan oat steel cut adalah kandungan beta-glukan yang tinggi serat larut unik yang ditemukan dalam oat. Beta-glukan bertindak seperti perisai bagi tubuh yang menua. Ia menurunkan kolesterol LDL dengan mengikatnya di usus dan membawanya keluar dari tubuh. Ia mengurangi peradangan sistemik yang menjadi akar dari radang sendi penyakit jantung dan penurunan daya ingat. Ia memperkuat penghalang usus, mencegah senyawa berbahaya bocor ke aliran darah dan memicu kerusakan luas. Sorotan sains. Sebuah meta-analisis tahun 2023 dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa orang dewasa di atas 60 tahun yang makan satu mangkuk oat steel cut setiap hari menurunkan kolesterol LDL hingga 15% dan mengurangi protein C, reaktif penanda utama peradangan secara signifikan. Peradangan yang lebih rendah berarti sendi yang lebih lentur, kognisi yang lebih tajam, dan jantung yang lebih kuat. Oat steel cut juga mendukung otak dan imunitas. Mereka memberi makan bakteri usus bermanfaat, terutama bifidobakteria, yang menghasilkan senyawa untuk menyembuhkan lapisan usus dan membantu mengatur suasana hati melalui produksi serotonin. Ini berarti lebih sedikit kembung pencernaan yang lebih baik dan suasana hati yang lebih stabil. Untuk imunitas beta-glukan membantu mengaktifkan sel imun yang melambat pada lansia, sehingga tubuh melawan infeksi lebih cepat dan pulih lebih efektif. Cara mengonsumsinya dengan benar. Oat steel cut memang membutuhkan waktu masak lebih lama sekitar 15 hingga 20 menit, tetapi manfaat kesehatannya sepadan. Masak dengan air atau susu almond tanpa gula, bukan alternatif manis. Tambahkan kayu manis untuk membantu kontrol gula darah. Taburi dengan buah, beri kaya antioksidan atau 1 sendok biji. Rami giling untuk dorongan antiinflamasi ekstra. Hindari gula merah sirup atau paket instan berperisa, karena itu meniadakan manfaat yang Anda cari. Karbohidrat terbaik nomor 2 ubi jalar. Karbohidrat super yang memberi energi, melindungi penglihatan, dan menyehatkan usus. Ketika kebanyakan orang memikirkan karbohidrat yang terbayang adalah roti putih pasta atau kentang goreng makanan yang memberi lonjakan energi cepat, tetapi membuat lansia cepat lelah setelahnya. Namun, ubi jalar berada di kelasnya sendiri. Ini bukan sekadar lauk bertepung biasa. Ubi jalar adalah sumber nutrisi padat yang bekerja selaras dengan tubuh yang menua, bukan melawannya. Tidak seperti kentang putih yang dapat membuat gula darah melonjak, ubi jalar menyediakan karbohidrat kompleks yang dicerna lambat. Artinya glukosa dilepaskan secara bertahap, menjaga energi tetap stabil dan mencegah lonjakan serta penurunan tajam yang dapat menyebabkan kelelahan, penglihatan kabur, atau bahkan resistensi insulin jangka panjang. Inilah yang membuat ubi jalar sangat kuat bagi lansia. Pertama, kaya beta-karoten untuk mata dan imunitas. Ubi jalar syarat beta-karoten, pigmen tanaman yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Faktanya, banyak lansia mengalami kekurangan vitamin A tanpa menyadarinya. Kekurangan ini dapat melemahkan sistem imun, memperlambat penyembuhan, dan merusak penglihatan. Sebuah studi tahun 2022 dalam Frontiers in Aging menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang rutin mengonsumsi sayuran berdaging oranye, seperti ubi jalar, memiliki retensi memori yang lebih baik, lebih jarang terkena flu, dan risiko degenerasi makula yang lebih rendah, penyebab utama kebutaan pada lansia. Kedua, pati resisten yang menyembuhkan usus. Ubi jalar mengandung jenis karbohidrat khusus yang disebut pati resisten, terutama ketika dimasak lalu didinginkan. Pati resisten memberi makan bakteri baik di usus besar yang kemudian menghasilkan butirat asam lemak rantai pendek yang mengurangi peradangan, memperkuat lapisan usus, dan menurunkan risiko kanker usus besar.
Lansia yang mengalami kembung IBS atau kebocoran usus sering merasakan perbaikan ketika mengganti karbohidrat olahan dengan ubi jalar yang didinginkan. Ketiga elektrolit untuk otot dan jantung. Ubi jalar kaya magnesium dan kalium 2 mineral yang sering menurun seiring usia atau akibat obat-obatan. Mineral ini penting untuk mencegah kram kaki di malam hari, menjaga irama jantung tetap stabil, serta mendukung kekuatan tulang dan kontraksi otot. Bagi lansia yang berjuang dengan kaki gelisah kram atau detak jantung, tidak teratur satu jenis karbohidrat ini dapat membawa perubahan besar. Cara terbaik mengonsumsinya. Untuk mendapatkan manfaat, maksimal panggang ubi jalar utuh dengan kulitnya. Kulit mengandung serat dan antioksidan tambahan. Hindari topping manis seperti marshmallow atau gula merah karena itu meniadakan manfaatnya. Sebagai gantinya bumbui dengan kayu manis kunyit atau rosemary untuk efek antiinflamasi tambahan. Untuk penyembuhan pencernaan, coba masak ubi jalar, dinginkan di lemari es, lalu panaskan kembali. Ini meningkatkan kandungan pati resistennya. Intinya, ubi jalar bukan sekadar makanan penghibur. Ini adalah penstabil energi alami pelindung penglihatan dan penyembuh usus dalam satu paket. Bagi lansia, ubi jalar bisa menjadi perbedaan antara bangun dengan tubuh pegal dan lelah, atau merasa bertenaga dan siap menjalani hari. Karbohidrat terbaik nomor 1 lentil. Karbohidrat anti penuaan yang membangun kembali kekuatan dan melindungi masa depan Anda. Ketika kebanyakan orang memikirkan karbohidrat mereka, membayangkan makanan kosong seperti roti putih pasta atau camilan manis. Namun, lentil benar-benar membalikkan anggapan itu. Ini bukan sekadar makanan nabati biasa. Lentil adalah salah satu karbohidrat paling padat nutrisi yang dapat Anda konsumsi setelah usia 60. Dipenuhi pati yang dicerna lambat protein pelindung otot dan serat penyembuh usus. Lentil adalah karbohidrat yang tidak hanya memberi makan tubuh, tetapi juga memperbaiki, melindungi, dan memberi energi dari dalam. Inilah mengapa lentil berada di peringkat pertama untuk lansia. Pertama, stabilitas gula darah yang melindungi otak dan jantung. Lentil memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, sehingga dicerna perlahan dan melepaskan glukosa secara bertahap. Alih-alih melonjakkan gula darah seperti roti putih atau rice cake, lentil memberi aliran energi yang stabil. Sebuah studi tahun 2021 dalam British Journal of Nutrition menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi lentil setidaknya 3 kali per minggu memiliki kadar gula darah puasa yang lebih rendah, sensitivitas insulin yang lebih baik, dan rasio kolesterol yang lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Bagi lansia ini bukan hanya tentang mencegah diabetes. Ini tentang melindungi otak dan arteri dari kerusakan akibat fluktuasi gula darah. Kedua, serat prebiotik yang menyembuhkan usus. Setelah usia 60, keanekaragaman bakteri usus menurun drastis. Bersamaan dengan itu, imunitas pencernaan bahkan suasana hati bisa terganggu. Lentil kaya serat prebiotik yang langsung memberi makan bakteri baik di usus. Ketika bakteri ini berkembang, mereka menghasilkan senyawa antiinflamasi seperti butirat propionat dan asetat. Senyawa ini menyembuhkan lapisan usus, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan mengurangi peradangan sistemik yang terkait dengan radang sendi dan penurunan fungsi otak. Banyak lansia yang rutin makan lentil melaporkan kembung, berkurang pencernaan lebih baik, dan energi lebih stabil setelah makan. Ketiga, dukungan otot dan saraf melalui nutrisi penting. Lentil bukan hanya karbohidrat. Ini juga sumber protein dan mineral penting yang sering kurang pada lansia. Setiap cangkir lentil menyediakan zat besi yang membantu mencegah anemia dan menjaga aliran oksigen folat yang penting untuk perbaikan DNA kesehatan otak dan daya ingat, serta magnesium yang menenangkan sistem saraf, mendukung kepadatan tulang, dan mencegah kram otot. Keempat, perlindungan terhadap kerapuhan dan penyakit dini. Lentil terbukti menurunkan penanda peradangan dan mengurangi risiko penyakit kronis lebih dari 30%. Dengan menstabilkan energi, melindungi otot, dan mendukung pemulihan, lentil membantu menunda kerapuhan dan menjaga kemandirian lebih lama. Cara menambahkan lentil ke dalam pola makan harian. Keunggulan lentil adalah fleksibilitas dan kemudahannya.
Tambahkan lentil merah atau hijau ke sup dan semur sayuran. Campurkan lentil matang dengan minyak zaitun lemon dan rempah untuk salad dingin yang ramah usus. Gunakan dalam kari atau tumisan bersama kunyit jintan atau bawang putih untuk efek antiinflamasi tambahan. Gunakan lentil sebagai dasar pengganti nasi putih atau pasta agar kenyang lebih lama. Untuk hasil terbaik masak lentil kering, bila memungkinkan karena versi kalengan sering tinggi natrium. Targetkan setengah hingga 1 cangkir lentil 3-4 kali per minggu. Padukan dengan makanan kaya vitamin C seperti paprika atau tomat untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Kesimpulan akhir, karbohidrat bisa menjadi musuh terbesar atau sekutu terkuat Anda. Jika Anda sudah sampai di sini, kini Anda melihat kebenarannya. Tidak semua karbohidrat buruk, tetapi yang salah seperti roti putih, rice cake, sereal manis, dan kentang goreng secara diam-diam menguras energi, melonjakkan gula darah, meradang sendi, dan mencuri tahun-tahun hidup Anda. Ini bukan sekadar kalori kosong. Ini adalah perusak diam-diam yang mempercepat penuaan, melemahkan otot, dan mengaburkan pikiran. Namun inilah bagian yang penuh harapan. Karbohidrat yang tepat seperti kacang polong, hijau oat steel cut, ubi jalar, dan lentil bukan hanya aman, tetapi juga melawan penuaan. Mereka menstabilkan energi, membangun kembali otot, melindungi otak, menyembuhkan usus, dan menjaga jantung tetap kuat. Setiap karbohidrat yang Anda makan entah sedang meruntuhkan atau membangun tubuh Anda. Tidak ada pilihan netral. Dan bagian terbaiknya Anda memegang kendali. Dengan melakukan penggantian cerdas, meninggalkan karbohidrat terburuk, dan merangkul yang terbaik, Anda benar-benar dapat merasakan tubuh menjadi lebih ringan, lebih kuat, dan lebih tajam dalam hitungan minggu. Jadi inilah tantangan saya untuk Anda. Besok pagi alih-alih menuang semangkuk sereal atau mengambil roti putih, cobalah semangkuk oat steel cut dengan blueberry. Atau nikmati ubi jalar panggang saat makan siang. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Karbohidrat mana dari daftar terburuk hari ini yang paling mengejutkan Anda? Dan mana dari daftar terbaik yang paling ingin Anda tambahkan ke piring Anda minggu ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Kami membaca setiap satu karena perjalanan Anda berarti. Jika video ini membuka mata Anda, tekan tombol suka berlangganan It's Better Health dan bagikan dengan teman atau orang terkasih berusia di atas 60 yang membutuhkan informasi penyelamat hidup ini. Ingat, Anda tidak perlu takut pada karbohidrat. Anda hanya perlu memilih dengan bijak. Dan ketika Anda melakukannya, Anda tidak hanya makan. Anda sedang membangun kembali kesehatan Anda satu gigitan pada satu waktu. Tetap kuat, tetap tajam, dan tetap mandiri. Sampai jumpa di video berikutnya.